Halo, pejuang pembelajaran kelas 4 ya, kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Jadi kalau mendapatkan soal seperti ini ya, jadi ada soal kalau 34,6 ya, 34,6 jika dibulatkan ke satuan terdekat. Nah, dibulatkan ke satuan terdekat ya. Jadi seperti ini. Nomor 34,6 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa? Oke, saya pakai soal ini aja ya. Nah, biar lebih cepat ya. 34,6 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi, nah kita satuan-satuan itu berarti kan yang di 4 ini ya. Nah, ini satuannya, ini persepuluhannya. Nah, sehingga nanti ini kita bulatkan ke atas. Kenapa ke atas? Karena di belakang angka 4 ini ada angka di atas 5, sehingga ditambahkan 1 berarti 35. Jadi jawabannya yang C ini ya. Ya, berikutnya 45,7 tadi sudah ya. Sudah 3,36. Nah, 45,7 sudah. Ini 4,576 juga sudah. 3,489 ini yang belum. Ya, yang 3,489 dikurangi 2,658 jika dibulatkan ke perseratusan terdekat. Nah, ini ke perseratusan terdekat berarti mana perseratusan ini ya? Ini perseratusan. Ini juga perseratusan ya. Nah, sehingga 3, kalau yang 3,489 karena belakangnya 8 kan ini ada angka 9 ya, dibulatkan ke atas ya, sehingga menjadi 3,499 gitu ya. Nah, kemudian dikurangi dengan 2,658 ya. Dikurangi 2,658 menjadi berapa? Kalau perseratusan terdekat berarti kan 5 ini ya. Nah, 5 kan belakangnya ada 8, berarti menjadi 2,66 ya. Nah, ini kita kurangi. 9 kurangi 6 3, 14 kurangi 6 8 ya, jadi 0,83 gitu ya. Oke, berikutnya ini sudah. Ya, tadi yang ini sudah ya. Nah, sekarang ya, nomor 16. Ibu membagikan beberapa gula, bibi mendapatkan setengah kilo, tante mendapatkan 1/5, dan nenek mendapatkan 1/8, dan kakak mendapatkan 1/3/4. Jika pecahan tersebut dibulatkan, maka pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Nah, oke. Bibi memperoleh gula lebih sedikit, bibi memperoleh gula paling sedikit. Gulanya bibi, nah bibi setengah ya, setengah paling sedikit. Kita bandingkan nih, setengah sama 1/5, besaran mana? Setengah sama 1/5. Kalau setengah itu kan 0,5 ya. Nah, 1 dibagi 2 itu 0,5. Kalau 1/5 itu 0,2. Jadi tante ini yang paling sedikit ya. Kemudian kalau nenek mendapatkan gula 2 kilo. Nah, kalau mendapat 2 kilo, mana nenek? Nenek. Nah, nenek 2 kilo, ini 1/8 ya. Kalau 1/8 ini adalah kalau dibilang mendekati 2 jauh ya, karena 1/8. Kalau misalnya 7/8 baru mendekati 2. 1/8 ini mendekati ke 1 ya, berarti salah juga. Kemudian kakak mendapatkan gula lebih sedikit daripada nenek. Kakak mendapatkan gula lebih sedikit daripada nenek. Nah, lebih sedikit daripada nenek. Neneknya tadi berapa nenek? Neneknya 1/8, ini 1/3/4. Juga salah ya. Harusnya kakak lebih besar ya. Kakak lebih besar. Tante mendapatkan gula paling sedikit. Nah, ini yang betul ya. Nah, gini ya. Oke, berikutnya nomor 17. Pecahan 41/6. Ya, 41/6 jika dibulatkan hasilnya menjadi 41/6 dibulatkan menjadi, nah 1/6 kan jauh ya dari kalau misalkan kita lebih dekat ke 5 itu harusnya 4/6 ataupun 5/6. Jadi ini lebih mendekati ke mana? Lebih mendekati kalau 41/6 kan lebih dekat ke setengah ya. Nah, 4/2 ya. Nah, karena setengah itu 4/2 itu bisa dijabarkan dalam bentuk 4/3/6. Nah, 1 kan dekat sama 3, berarti bisa kita jadikan ini 4/2 gitu ya. Kemudian
Berikutnya hasil dari 4/5 ditambah dengan 1/2/9. Jika dibulatkan hasilnya menjadi 4/5. 4/5 ini ya kan mendekati 5/5. 5/5 itu kan 1 ya. Berarti bisa kita jadikan 4/5 itu identik dengan 1 gitu ya, mendekati 1. Kemudian kalau 1/2/9, 1/2/9. Nah, oke. Kan ini lebih dekat ke 3/9 ya. Ataupun lebih dekat 2/9 itu ya bisa kita jadikan ini 1,5 gitu ya. 1,5. Nah, karena mendekati 2, kalau misalkan ini 9, 2 itu jadikan 9 berarti 9/9 itu 1 ya. Nah, itu kan 2. Nah, sehingga ini 2 ini karena lebih dekat ke 4 atau 5 berarti bisa dijadikan bentuk 1,5. Nah, 1 ditambah 1,5 adalah 2,5 gitu ya. Berikutnya 11/10. Nah, 11/10 tanda yang lebih tepat adalah yang mana? 11/10. Nah, kemudian 1/4/6 ini jadikan pecahan biasa dulu ya. Jadi 6 kali 1 6, 6 tambah 4 10. Jadi 11/10 ini 6 kali 1 jadikan pecahan biasa tadi, 6 kali 1 6 tambah 4 10/6. Nah, kemudian baru kita kalikan silang begini. 11 kali 6 66, hasilnya taruh sini ya. 10 kali 10 100. 66 sama 100 lebih besar 100 ya. Berarti tandanya ke sini. Nah, seperti ini ya. Nah, berikutnya pernyataan yang benar, pembulatan pecahan ditunjukkan oleh nomor 2/9 dibulatkan menjadi 0. 2/9 ya 2/9. Kalau 2/9 menjadi bulatkan menjadi 0 itu harusnya lebih mengarah ke setengah ya kalau 2/9. Kemudian kalau 7/8 dibulatkan menjadi 1 ya, ini betul. 1/8 dibulatkan menjadi 1,5. Kalau ini 3/8 lebih dekat ke 1,5, tapi kalau ini dibulatkan harusnya menjadi 1 ini ya, 1 saja ini. Kemudian 24/8 dibulatkan menjadi setengah. Nah, ini betul. Nah, jadi 24 ya. Kalau 2/9 itu 2/9, kalau 3/9 kan sepertiga ya. Nah, kemudian kalau 4/9 sudah separuhnya. Nah, oke. Berarti ini boleh deh dijadikan mengarah ke 0 ya. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4. Nah, kenapa 2/9 ini mengarah ke 0 ya? Nah, kalau misalkan 9 itu kan separuhnya kan 8 ya. Separuhnya kan 8. Kalau separuhnya 8. 9 itu separuhnya sekitar 4 ya. Nah, kalau misalkan begini, 4/9. Nah, 4 ataupun bahkan 4,5 ataupun 5 ya. Nah, karena 2 masih jauh dari 4, jaraknya jauh. Misalkan ini sudah 3/9. 3/9 kita misalkan dibulatkan menjadi setengah. Tapi kalau 2/9 ya 0 ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ada 7/8 ditambah 1/11 dikurangi 2/12. Jika dibulatkan maka hasilnya menjadi berapa? 7/8 itu dibulatkan menjadi 1 ya. 7/8 itu menjadi 1. Kemudian 1/11. Nah, ini kan jauh ya. 1 ini jauh dengan 11. Nah, bisa dibulatkan menjadi 1 ini tetap ya, 1 ke bawah. Kemudian kalau 2/12, 2/12. Nah, ini 2/12. Separuhnya 12 itu kan 6 ya. Separuhnya 12 itu 6. Nah, ini kita bulatkan jadi berapa? Nah, kan ini jauh juga dari 6 ya. Ya, berarti karena 2/12 ya, berarti kan nggak ada angka depannya nggak ada angkanya, berarti dibulatkan menjadi 0 ya. Jadi 1 tambah 1 ditambahkan 2. Berikutnya 22. Farel tadi ini sudah ya. Nomor 22 ini sudah tadi. Oke. Iya, berikutnya di nomor yang ini ada hasil pembulatan dari 2/6 dikali 3 4/5. 2/6. 2/6 ini dibulatkan kemana? Oke. Kalau bawahnya 6, kita misalkan nih atasnya ini 6. Nah, berarti kalau 1 ke 6 itu jauh kan ya. Kalau 1 ke 3 juga jauh ya. Selisih 2 gitu ya.
sehingga ini tidak bisa dibulatkan setengah ataupun dibulatkan jadi 1 alias jadi tetap 2 ya. Nah dikali 4/5. Nah 4/5 ini mendekati 1 karena 4 dekat dengan 5 ya. Nah sehingga 3 ditambah 1 sama dengan 4 ya, jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Berikutnya 24. Sebuah bingkai foto berbentuk persegi panjang mempunyai ukuran 28/6/7 dan lebar 12/2/10. Jika ukurannya tersebut dibulatkan, berapa luas bingkai foto tersebut? Nah, ini 28/6/7 tadi sudah ya. Ya, ini sudah. Hasil taksiran dari 35,7 dibagi 0,9 berapa? Nah, ini 35,7 kita bulatkan satuan saja ya. Satuan. Jadi 35,7 karena satuan berarti 5-nya ditambah 1 jadi 36. 36 dibagi berapa? 0,9 dikali 1 ya. Jadi 36 dibagi 1 sama dengan berapa? 36 gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai di situ dulu pembahasan layout makro Oktober untuk adik kelas 4. Semoga bermanfaat. Silakan dipelajari. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup SOS 24 jam kelas 4 ya. Ciao, salam semangat, senyum, cinta SSD.